Ketika ada yang kuat dan yang lemah disatukan, mana yang menang? Kuat. Pasti yang kuat. Mikir sama Ucin, tinju menang mana? Ucin. Asik. Bela Cin. Dalam kaidah, ketika ada dua sifat atau dua huruf atau dua apa dalam satu tempat, yang satu kuat, yang satu lemah, maka yang menang pasti adalah, atau yang diambil, kaidah yang diambil adalah yang kuat. Kemudian itu yang pertama. Contohnya misalkan contoh kayak dalam satu tempat di situ ada dua mad. Yang satu madnya biasa, mad tabi'i, yang satu madnya mad lazim. Yang diambil yang mana? Lazim dengan harokat. Contoh kayak apa? A sama min. Amin atau amin. Kemana? Lihat hamzah di situ hukumnya apa? Badal kan? Tapi ketika disambung dengan setelahnya, hukum di situ ada hukum yang baru apa? Lazim. Di satu kalimat ada dua mad. Yang diambil yang mana? Kuat. Yang diambil yang kuat. Kayak di sini. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. To itu kan besar, kuat. Ta itu tipis, kecil. Maka kaidah atau secara akli ya, atau secara tabi'i, yang besar nggak mungkin bisa masuk ke yang kecil, tapi yang kecil bisa masuk ke yang besar. Contoh, gajah sama kulkas besar mana? Gajah. Besar gajah ya. Gajah bisa masuk ke kulkas? Bisa. Sepakat itu ya. Fotonya bisa. Sepakat nggak? Bisa masuk ke kulkas nggak? Enggak. Nggak bisa. Semua sepakat? Bisa. Bisa. Udah disampaikan yang baru bisa. Tapi kulkas itu masuk. Tadi tikus sama kulkas gede mana? Nanti dulu. Tikus sama kulkas gede mana? Gede kulkas. Tikus bisa masuk ke kulkas? Sip. Sekarang kita lihat dari sisi kulli dan juz'i. Dari sisi keseluruhan atau sebagian. Gajah bisa masuk ke kulkas nggak? Secara kulli nggak bisa. Tapi secara bagian ekornya doang misalkan, bisa nggak? Dijepit sama kulkas, tek, bisa masuk nggak? Bisa ya. Berarti ada yang nggak bisa. Berarti yang dimasukkan, yang intinya secara kuliah dia tidak mungkin bisa, atau gajah yang besar tidak bisa dimasukkan ke yang kecil. Secara kuliah nih ya. Tapi kalau yang kecil secara kuliah bisa dimasukkan ke yang besar. Paham ya? Paham. Sip. Sekarang to sama ta, mana yang besar? To. To itu secara kuli tidak bisa dimasukkan ke ta. Kita tidak bisa mengucapkan ahad tu, tapi disisakan sedikit apa? Ekornya misalkan. Yang bisa masuk cuma ekornya doang. Yaitu misalkan sifat isti'alanya. Ahal, tapi yang lainnya nggak ada. Contohnya misalkan kol-kolahnya nggak ada. Ahal ko tu, tidak. Ahal tu. Ketika mengucapkan sukun, to hilangkan kol-kolahnya, tapi tetap sama dijaga sifat kuatnya. Ahal. Baru ketika nanti dulu, sabar dulu. Ahal, kan? Kemudian setelah itu kembalikan lagi ke asalnya. Kita siap-siap mengucapkan huruf ta, atu, ya kan? Ahal, tu. Jadi jangan sampai mengucapkan ahal, tu. Ahal, tu langsung keluar ta. Jadi keluar taknya dimasukkan to atau disifat to, nanti taknya jadi to. Ahau tu. Tapi ahau setelah itu lidah nih kan yang bermain kan, lidah tengah kan, apa sama lidah belakang. So ahau balikin lagi tu. Bayang. Ahau tu. Basau ta. Jangan basat ta atau basau to. Basau ta. Basau itu kalau to ketemu ta. Tapi gimana kalau ta ketemu to? Masukkan secara keseluruhan. Contohnya apa? Idham mau to atau idham mat to.
Sifat hamas, sifat yang dimiliki oleh ta semuanya seolah kayak hilang, dimasukin ke kulkas, dimasukin semua ke to. Kalau ilham mau to, tapi kalau to kata tidak. Itu nanti untuk huruf-huruf yang sejenis ya. Coba kita ucapkan bareng-bareng help to. 1, 2, 3. Help to. Sekarang ha di kalimat al-helpu. Sekarang digombakan seperti di sini, dan yang kedua sebutkan juga secara sukun. Al-helpu. Al-helpu. Sekarang disebutkan al-helpu. Al-helpu. Lagi al-helpu. Ini nggak sama nih, berarti kalau nggak sama berarti masih ada yang salah zamannya. Qafnya disukunkan. 1, 2, 3. Al-helpu. Oh, kan? Oh, keselak ya? Qaf itu kan tebal. Al-helpu. Ketika dhammah al-helpu. Lihat monyong bibir al-helpu. Ketika sukun al-helpu. Beda kan? Ketika disebut 1 haso, 2 al-helpu, 3 al-helpu. 3 Al-helpu. 2 Al-helpu. 1 Haso. 3 Al-helpu. 1 Haso. 2 Al-helpu. 3. Al-helpu. Sip. Tarik nafas dulu. Sudah tentang ha. Sekarang sin. Wahal bilang takhim lafzi as-sin. Nah, ini sering kita lewati. Mustaqimi, jangan sampai musta. Ada yang pernah baca seperti itu? Musta, sekarang sudah tahu ya, jangan seperti itu lagi. Musta. Musta'in, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bareng-bareng ihdina. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, di situ mustaqi, jangan taqi, jangan sampai taqi. Walaupun qaf itu adalah huruf isti'alah tebal, tapi dalam kondisi kasroh dia tebalnya dhaif. Kita titik tekannya di sin ya. Kemudian yang berikutnya yasbu. Hati-hati mengucapkan yasbu. 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 Sip. Yasbu. Yasbu. Sip. Coba kalau son gimana? Yasbu. Tamam. Kalau sin? Yasbu. Tamam. Yang terakhir yasbu. 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 Kalau son gimana? Yasbu. Sin? Yasbu. 1 untuk mustaqim, 2 yasbu, 3 yasbu. 1 Mustaqim. 2 Yasbu. 3 Yasbu. 2 Yasbu. 3 Yasbu. 1. Mustaqim. Sip. Apa? Pakai ta. Apa? Itu pembukaan, hanya sekedar pembukaan tentang bab tafkhim wa tarkib sampai 40. Berarti masih ada berapa bait lagi? 67. Masih ada 67. Insyaallah selesai sebelum tanggal 3. Amin. Itu kita baca bersama-sama dulu dari awal Faraqiqon. 1, 2, 3. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi kahamzil hamdi a'udhu hdina Allahi thumma lami lillahi lana wal yatalaqqaf wa ala Allahi walad والميم من مخمصة ومن مرض وياء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة
والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وقوة اجتثت وحج الفجر وبيننه قلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. Yang di ahal itu masih banyak yang kena, bisa dilatih lagi sendiri. Sampai sini ada yang mau disampaikan, yang ditanyakan? Ya. Artinya kola-kola itu ketika dalam kondisi wakaf itu lebih jelas. Kan kalau misalkan dalam kondisi nggak wakaf, contoh kayak di tengah kalimat abawa aba biasa nggak jelas. Ini sebenarnya musamayat aja, penamaan aja, dalam pengucapan sama. Untuk kola sugro dan kubro dalam pengucapan sama. Tapi sugro dan kubro ketika disandingkan dengan yang akbar itu nggak sama. Nah ini yang dimaksud itu adalah kalau ketika kondisi kola dalam kondisi wakaf musyaddad, dalam kondisi akbar. Wabayiran muqalqalan in sakana, qalqalah pasti sukun kan? Nggak mungkin qalqalah harokat. Maksudnya in sakana tuh in sakana fi wasfil kalimat. Wa iyyakun fil waqfi, kalau sekarang bukan di tengah kalimat atau di akhir kalimat, kalau di akhir kalimat itu lebih jelas. Maksudnya untuk qalqalah akbar. Ya. Ini kalau mustaqim tadi, kalau misalnya kita baca as, is, us itu kan ada dimanangin. Kalau mustaqim kok di mana? Sin dikembalikan. Ini langkah siapa? Sukun kan? Sukun berarti mati kan? Sebelum dhamma kan? Iya. Sin itu kan dalam kondisi sukun kan? Jangan dulu memperhatikan sampingnya apa. Kalau sukun berarti mati kan? Kalau mati dia berarti nggak boleh kayak gomah, nggak boleh kayak fathah, nggak boleh kayak kasroh. Dia mati aja gimana? Berarti ketika ngucapin sin mati gimana? As, segitu ya? Segitu. Nah sekarang ketika sebelumnya gomah gimana? Mus satu hal yang pertama menjaga dia tetap mati karena dia posisi mati. Yang kedua, ketika sin dalam kondisi kayak dhammah monyong, sinnya masih monyong, coba lihat bedakan sama sod, hampir sama kayak sod. Coba ucapin sin dalam kondisi sukun tapi bibir monyong di mus, gimana? Bedakan sama di apa? Dimatikan apa disukunkan lah gimana? Dikembalikan ke posisi asal. Mus sama mus beda kan? Jadi halnya bukan masalahnya bukan dia nggak boleh monyong, dia nggak boleh ini nggak boleh itu. Kenapa? Karena ini ihtiyafi hati-hati ketika sin dalam kondisi monyong, takutnya dia kayak zal dalam kondisi monyong, zal sukun misalkan dalam kondisi monyong takutnya kayak huruf ta dalam kondisi monyong tak sukun ya, dalam kondisi monyong takutnya kayak huruf to, seperti itu. Di huruf-huruf yang sejenis gimana? Apa Ahmad Soki kenapa? Gini Ustaz, kalau huruf itbaq apakah itu nggak pengaruh? Ya, apakah selalu dia tafhim atau gimana? Gimana? Huruf itbaq, misalnya kan to. Kalau sebelumnya kasrah apakah tetap dia jadi tafhim atau jadi tarkib? Ya, semuanya tafhim. Tafhim itu dalam siapapun. Alpo, ipo, upo, al, il, al, il, apa lagi? Al, il, semua tafhim. Tafhimnya abadan dalam kondisi apapun. Itu untuk itbaq. Lagi? Apa sih tadi Anda kurang paham tentang tarkis di ihdina itu cara ihdina. Jangan sampai ihdina. Ihdina. Lagi.
bukan akhwat? Nggak ada ya. Ini aja apa? Hanya latihan saja, banyak ya. Ke itu